Baik, selamat malam Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang terkasih. Shalom buat kita semua. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali, kita boleh bersama-sama untuk belajar, untuk boleh sharing, berbagi akan kebenaran firman Tuhan, akan tema kita pada malam hari ini, terlebih khusus dalam kita akan 2 hari lagi ya, adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi tema kita pada malam hari ini adalah murid yang ditinggalkan. Kita tahu ketika Tuhan Yesus naik, murid-muridnya tidak ikut naik, tapi ditinggalkannya. Ditinggalkan Yesus di bumi. Lantas apa sih yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu, yang boleh kita sharingkan dari kenaikan Tuhan Yesus dan dari murid-murid Tuhan Yesus yang ditinggalkan? Ya, kita bersyukur kalau kesempatan pada malam hari ini Bapak Ibu bisa hadir bergabung. Kami sangat bersyukur kalau Bapak Ibu berasal dari luar kota dan bahkan dari Papua. Supaya tidak memperpanjang waktu, baik saya akan membuka seluruh sesi pada malam hari ini dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, puji syukur kehadirat Tuhan kalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama berbincang, berdiskusi tentang satu tema yang boleh kami renungkan pada malam hari ini. Murid Yesus yang ditinggalkan. Tapi benarkah mereka ditinggalkan Tuhan? Kami rindu untuk boleh membahas ini pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu, Ibu Mela yang telah mempersiapkan semua materi, semua apa yang akan dibincangkan pada malam hari ini. Kau sertai Tuhan, Engkau berikan hikmat bijaksana, Engkau berikan hati yang sungguh-sungguh Engkau pakai Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati Bapak Ibu malam hari ini melalui sambungan Zoom. Kami rindu Tuhan Engkau berkati jaringan, alat-alat yang kami pakai, semuanya Tuhan yang sertai. Dan kami percaya Tuhan pada akhirnya semua acara ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan berdaulat penuh atas segalanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kami persilakan, kami mohon maaf untuk mematikan Zoom videonya ya, videonya, bukan Zoom videonya, supaya nanti ketika ada video yang akan disantayangkan, ada banyak hal, itu tidak akan mengganggu kelancaran sinyal kita tidak turun begitu ya. Kami minta maaf karena harus kami matikan videonya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Mela, kami persilakan. Baik, shalom, selamat malam semuanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan untuk kesempatan yang begitu luar biasa yang dipercayakan kembali oleh Growth with Christ Ministry. Minggu lalu saya sudah membawakan bincang-bincang iman bersama dengan seluruh hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa mengambil bagian, dan hari ini saya dipercayakan kembali untuk membahas sama-sama nanti. Bukan saja hanya saya yang menyampaikan bahan tentang tema yang tadi sudah disampaikan, tetapi kita akan sama-sama belajar, kita akan sama-sama berdiskusi, dan ya saya tidak akan terlalu panjang lebar. Ya mungkin beberapa sudah mengenal saya, jadi saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi. Ya nanti mungkin setelah sesi saya menyampaikan materi, mungkin kalau ada yang mau menanyakan lebih jauh lagi, nanti akan silahkan, dipersilahkan. Dan puji Tuhan, hari ini kita diberikan tema, kita akan belajar bersama-sama tentang murid yang ditinggalkan. Seperti tadi Pak Haryono sudah katakan, apakah benar murid yang ditinggalkan atau seperti apa? Kita akan sama-sama melihat setiap materi-materi yang akan saya bagikan hari ini. Siapakah murid Yesus? Ya, kalau pertanyaan ini ya sebenarnya sangat relevan ya kalau ditanyakan baik zaman dulu maupun zaman sekarang, siapakah murid Yesus? Kita akan melihat siapa itu murid Yesus kalau kita
melihat dari dua konteks ya. Kalau di sini saya akan hanya membahas dalam dua konteks. Yang pertama konteks Alkitab dan yang kedua konteks budaya. Menurut konteks Alkitab, siapa itu murid Yesus? Dalam kekristenan, murid Yesus Kristus atau dalam bahasa Inggrisnya disciple adalah siapapun yang mengikut Yesus. Istilah ini pertama kali digunakan dalam konteks Perjanjian Baru, baik itu di keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan ditambah Kisah Para Rasul. Seorang murid di zaman Alkitab secara aktif, dia meniru kehidupan dan pengajaran sang gurunya, atau ya gurunya tersebut yang mengajarkan. Itu merupakan suatu pilihan untuk berguru, hingga sang murid menjadi sama seperti gurunya. Seorang murid Kristus adalah seorang yang percaya, yang mengikuti ajaran Yesus dan kemudian mengajak orang menjadi pengikut, seperti dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat yang pertama, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Jadi Rasul Paulus dia mengatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 11 ayat yang pertama, minta maaf di situ bukan 1 Korintus 1 ayat 11 tetapi 1 Korintus 11 ayat 1, ya ada kesalahan penulisan. Dikatakan bahwa jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kita di salah satu bagian pengikut Kristus, dia adalah orang yang sangat amat membenci Yesus ya atau kekristenan. Bahkan sebelum dia menjadi Paulus, kita sudah tahu riwayatnya seperti apa, namanya dulu bukan Paulus tetapi Saulus, tetapi karena Tuhan secara langsung berbicara kepada dia ketika dalam perjalanannya ke salah satu kota, ya Tuhan memberi teguran kepada Saulus, dia memberikan matanya tidak bisa melihat ya selama kurang lebih 3 hari, dan di situ ya Paulus atau Saulus dia merasa tertegur dan dia akhirnya mengetahui bahwa ya yang selama ini dia ingin istilahnya ingin mematikan, yang ingin membunuh, ingin menghancurkan, ingin membinasakan semua pengikutnya, ya tidak lain adalah Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi bagi Paulus, dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, makanya dia mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Seorang murid itu pertama-tama perlu bertobat. Jadi ketika kita sebelum menjadi murid Kristus, sebelum kita menjadi orang percaya atau beriman kepada Yesus, pertama-tama kita harus melakukan pengakuan di hadapan Tuhan atau kita bertobat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mendapatkan pembelajaran, ketika kita mendapatkan berbagai macam hal dalam kehidupan kita, tetapi pada saat kita sudah bertobat, kita benar-benar sungguh mengenal siapa itu Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, nah kita pasti tidak akan mengalami apa ya istilahnya masalah, tantangan, pergumulan melebihi batas kemampuan kita. Setelah kita bertobat, kemudian kita dibaptis. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-28. Setelah itu kita membagikan ajaran Yesus kepada orang lain atau pengikutnya, serta meneruskan imannya. Itu ada di dalam 1 Korintus 4 ayat 16 sampai 17 dan 2 Timotius 2 ayatnya yang kedua. Itu adalah siapa murid Yesus menurut konteks Alkitab. Nah, kita akan melihat bagaimana kalau menurut konteks budaya. Seperti apa murid Kristus? Murid Kristus tidak memisahkan Kristus dari budaya. Otoritas Kristus atas manusia dan budayanya itu dinyatakan di dalam kehidupannya di bumi. Prinsip kedaulatan Allah mengarahkan murid Kristus dalam melaksanakan mandat Injil dengan otoritas ilahi, bukan otoritas manusiawi. Dalam pelaksanaan penginjilan, seorang murid Kristus harus bijak agar kehadirannya tidak superior. Salah satu tokoh di sini dengan nama Thomas Aquinas, dia menegaskan bahwa the divine law revealed by God draw his prophet and above all draw his son is partly coincident with the natural law and partly transcends it as the law of man's supernatural life. Atau dengan kata lain, kehadiran Yesus terletak pada otoritasnya yang bersifat rohani, di mana ia berada
di atas manusia dan budaya. Murid Kristus juga diutus sebagai agen transformasi budaya yang mengarahkan dan memperbaharui kualitasnya untuk kemuliaan Allah. Next ya. Di slide yang berikutnya. Demikian juga murid Kristus menyampaikan berita Injil bukan untuk meniadakan budaya, tetapi datang untuk menebus serta memperbaharui budaya agar berkualitas dan hanya diarahkan bagi kemuliaan Allah, serta sarana bagi kesejahteraan hidup manusia di bumi ini. Jadi kalau menurut konteks budaya, kehadiran Kristus itu di atas segala-galanya. Ya, jadi Kristus otoritas atau otoritas Kristus itu di atas segala-galanya, dan melalui Kristus berita Injil itu bisa disebarkan ke segala suku, budaya, adat istiadat. Ya, jadi dengan kehadiran Yesus, dengan adanya kelahiran Yesus, itu membuktikan bahwa ya budaya apapun bisa melebur menjadi satu karena hasil dari kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Dan murid Kristus mereka bersama-sama melakukan pelayanan, bersama-sama menyampaikan berita Injil, dan mereka juga melakukan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan oleh Kristus, dan mereka juga melakukan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di slide yang selanjutnya, di sini kita akan melihat para murid dan pengikut. Menjelang awal pelayanan Yesus, ia menetapkan 12 rasul. Dalam Injil Matius dan Markus, kendati Yesus hanya sekilas saja meminta mereka untuk bergabung dengannya, 4 rasul pertama Yesus adalah nelayan. Dan hal ini dideskripsikan segera menyetujui permintaan Yesus serta meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikut Dia. Jadi pada awalnya para murid Yesus yang Tuhan Yesus pilih, yang Tuhan Yesus pakai adalah 4 rasul, dan mereka adalah para nelayan, dan mereka dengan secara spontan, dengan secara langsung mereka mengikuti Yesus. Dan hal itu tercatat di dalam Matius 4 ayat 18 sampai ke 22 dan juga di Markus 1 ayat 16 sampai ke 20. Sedangkan di dalam Injil Yohanes diceritakan bahwa 2 rasul pertama Yesus adalah murid-murid dari Yohanes Pembaptis. Saat itu Yohanes Pembaptis dia melihat Yesus dan menyebutnya sebagai anak domba Allah. Dan kedua murid itu mendengarnya, dan pada akhirnya mereka menjadi salah satu pengikut dari Tuhan Yesus. Terlepas dari ke-12 rasul, bagian pembukaan khotbah di tempat datar mengidentifikasikan sekelompok besar orang sebagai murid-murid. Itu bisa dilihat dalam Lukas 6 ayat yang ke-17. Dan dalam Lukas 10 ayat 1 sampai 16 juga dikisahkan tentang bagaimana Yesus mengutus 70 atau 72 pengikutnya secara berpasangan untuk mempersiapkan kota-kota yang akan dikunjungi oleh Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus melakukan pelayanannya bersama dengan para murid, Tuhan Yesus sudah jauh-jauh memikirkan bagaimana metode yang akan digunakan, cara seperti apa, pengajaran seperti apa yang akan dipakai. Nah, bahkan kota-kota mana yang akan menjadi tempat kunjungan, tempat persinggahan dari Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Tuhan Yesus. Jadi ya begitu luar biasa, begitu dahsyatnya Tuhan. Dia tidak hanya sekedar menyampaikan pengajarannya, tidak hanya sekedar melakukan pelayanannya, tetapi dia sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi dia sudah benar-benar memprepare sehingga ketika dia terjun ke dalam lapangan, ya dia tidak merasa kesulitan, dia tidak merasa takut, bimbang dan segala macam, karena sudah jauh-jauh hari dia memikirkan segala sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu dengan secara matang. Dan para murid mereka diperintahkan untuk menerima keramah-tamahan pemilik rumah yang bersedia menampung mereka. Jadi ketika para murid dan Tuhan Yesus akan mengunjungi atau melayani kota-kota yang sudah memang ditunjuk atau ditentukan, ya sebelumnya ya murid-murid
harus menunjukkan keramah tamahan, kemudian harus istilahnya kalau sekarang bersosialisasi atau berkenalan, bertegur sapa dengan pemilik rumah, karena ya tempat yang akan mereka singgahi ya itu harus ada apa istilahnya ketok pintu untuk permisi masuk. Jadi harus ada hal seperti itu. Makanya Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk melakukan hal tersebut sehingga mereka bersedia menampung Tuhan Yesus. Selain hal itu, ya para murid juga mempunyai tugas atau melakukan pelayanan dengan menyembuhkan orang-orang sakit dan menyebarkan berita tentang kedatangan kerajaan Allah. Dalam Injil Markus, para murid pada saat itu ya kita tahu walaupun sudah menjadi pengikut Kristus, tapi mereka masih memiliki rasa atau hati yang bebal. Mereka belum benar-benar memahami makna dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Makanya banyak dari para murid yang sudah mengikuti perjalanan Yesus, yang mereka masih ragu-ragu, masih kadang-kala sering bertanya, Tuhan Yesus itu melakukan apa, Tuhan Yesus itu pergi kemana, dia berbuat apa, dan masih banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan oleh para murid. Padahal mereka dengan jelas mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus berjalan atau melakukan pelayanan. Hal itu bisa dilihat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 dan Markus 6 ayat 52. Tuhan Yesus pun melakukan perumpamaan-perumpamaan Markus 4 ayat 13 atau arti bangkit dari antara orang mati Markus 9 ayat 9 sampai 10. Ketika kemudian Yesus ditangkap, bahkan ya kita bisa melihat atau membaca, merenungkan dalam firman Tuhan, ya para murid lari meninggalkan Tuhan Yesus. Siapa 12 murid Tuhan Yesus? Murid-murid Yesus yang pertama dipilih dari kalangan rakyat jelata. Jadi siapa 12 murid Tuhan Yesus itu ya, kalau kita melihat dari latar belakangnya, mereka dipilih bukan dari orang-orang yang kaya, orang-orang yang mewah, orang-orang yang kelasnya tinggi, tetapi Tuhan memilih mereka dari kalangan rakyat jelata atau orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, bahkan kebanyakan buta huruf. Mereka juga adalah para nelayan dari Galilea. Jadi ini adalah sedikit latar belakang tentang murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak dalam ilmu dan kebiasaan para rabi. Tetapi di sisi lain ada kekuatan dari para murid-murid Tuhan Yesus ini, yaitu mereka disiplin dalam bekerja. Mereka tekun dalam mencari nafkah, dan mereka hidup dalam kesukaran. Jadi hidup dalam kesusahan itu bagi para murid itu sudah biasa. Makanya itulah yang menjadi salah satu kunci utama bagaimana ya Tuhan memilih para murid. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan pribumi dan memiliki roh yang dapat diajar. Orang-orang yang dapat diajar dan dibentuk untuk bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan mereka. Dan mereka memiliki keuntungan mendapatkan pendidikan selama 3 tahun. Tuhan Yesus hidup dalam dunia ini hanya selama 3,5 tahun. Dan selama 3 tahun, begitu banyak pendidikan, begitu banyak pengajaran, begitu banyak metode-metode yang para murid peroleh, yang para murid terima dari apa yang selama 3 tahun kurang atau 3 tahun lebih mereka mengikut Tuhan Yesus. Oleh pendidik yang terbesar di dunia yang pernah dikenal oleh dunia. Ya kita tahu siapa pendidik itu, siapa yang mengajarkan para murid, siapa yang memberikan atau mencurahkan seluruh perhatian, bukan hanya ilmunya saja, tetapi perhatiannya, kasih sayangnya kepada para murid. Ya, kita tahu dia adalah Tuhan Yesus. Murid adalah, kita masuk kepada arti murid Yesus. Ya, di poin selanjutnya, murid adalah seorang pembelajar yang mengikuti ajaran sang guru, lalu menyebarkannya. Jadi, ketika setiap kita belajar, ya tentunya kita sudah melewati jenjang-jenjang pendidikan. Mulai dari mungkin ada yang ikut PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dan mungkin ada yang lanjut lagi
ya S2, S1, S2, S3. Nah, itu semuanya kita mengalami proses. Kita mengalami pembentukan. Kita belajar bagaimana, ya kalau kita di sekolah-sekolah tinggi atau di STT, pasti kita belajar bagaimana kita dibentuk, bagaimana kita dibimbing, bagaimana kita diarahkan oleh dosen-dosen kita, oleh guru-guru kita, bagaimana kita mengerjakan tugas. Ya, di sini ada bukan mantan, ya, ada yang pernah menjadi murid saya, ada juga yang masih menjadi murid saya, dan mereka tahu bagaimana sistem atau metode yang saya ajarkan kepada mereka. Nah, ya, bagaimana proses pembentukan, bagaimana proses terjadinya dari semester per semester itu tidak mudah. Ya, banyak tantangan, banyak pergumulan yang dihadapi, tugas-tugas, karena tugas yang diberikan khususnya di perguruan tinggi, di STT, tugas itu tidak hanya satu, ya, karena dosennya pun banyak. Di setiap semester ada beberapa SKS, ya, mungkin biasanya 20, ada yang 22 SKS. Nah, dari satu dosen, ya, bersyukur kalau hanya dikasih tugas satu, tetapi ada yang dosen memberikan tugas sampai 5. Nah, itu bagaimana caranya kita sebagai seorang murid bisa mengerjakan setiap tugas-tugas itu dengan tekun, dengan setia, dengan tidak main-main, dengan serius. Nah, itulah banyak sedikit kesaksian, mungkin sedikit sharing, banyak pelajaran, banyak metode yang saya dapatkan dari cara pengajaran Tuhan Yesus. Banyak hal yang saya terapkan, pengajaran-pengajaran, metode-metode yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid, ya, banyak hal yang saya berkat yang saya terima dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan melalui setiap pelayanan yang dilakukannya. Menjadi murid Kristus itu, ya, bukan hanya menjadi murid yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi murid Kristus harus menjadi yang luar biasa. Luar biasanya seperti apa? Ya, setia melayani, rendah hati, ya, hati sebagai hamba, kan seperti lagu, ada lagu yang mengatakan hati sebagai hamba. Ya, meneladani sang guru, yaitu Yesus sendiri. Ya, jadi para murid, mereka harus menjadi pengikutnya, pergi kemanapun dia pergi kemanapun dia melayani, pergi kemanapun dia memimpin, melakukan apapun yang diperintahkan, tidak peduli harga atau resiko yang harus kita bayar. Karena Tuhan Yesus saja hadir ke dunia ini, bahkan dia mati di atas kayu salib, tidak meminta harga, tidak meminta bayaran sepeser pun. Nah, masa kita sebagai murid-muridnya meminta bayaran kepada murid-murid yang kita ajarkan? Ya, kecuali kalau mereka memberikan berkat kepada kita, itu lain soal. Kecuali ada berkat, itu ya pemberian yang kita bisa peroleh atau kita terima. Kemuridan merupakan sebuah cara hidup. Menjadi seorang murid menyangkut penyerahan diri total kepada Kristus sendiri. Hal itu tidak dapat dilakukan dengan setengah hati atau paruh waktu. Ya, baik kita sebagai seorang pendidik, pengajar, ataupun murid, ketika kita menyampaikan setiap materi kita, setiap soal-soal kepada tugas-tugas kepada peserta didik kita, mahasiswa-mahasiswi kita, ya, kita harus melakukannya atau mengajarkannya dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, apalagi kita ya berkeluh kesah. Tapi lakukanlah itu meneladani sang guru kita, yaitu Kristus sendiri. Dalam Perjanjian Baru, keselamatan dan pemuridan atau kemuridan itu berkaitan erat sampai tidak dapat dipisahkan. Namun tetap keduanya memiliki arti masing-masing. Kalau keselamatan dalam bahasa Yunaninya adalah soteria. Pengertiannya penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan dapat juga disebut sebagai pembebasan atau keamanan dari kodrat berdosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh. Kemuridan berarti, sedangkan kemuridan dapat diartikan ketaatan kepada Kristus, dan karena Kristus adalah objek dari ketaatan itu sendiri, maka bentuk dari ketaatan ini adalah dinamakan kemuridan atau pemuridan.
Seseorang menjadi murid Yesus ketika Yesus memanggilnya untuk mengikuti Dia, meninggalkan segala sesuatu, menyangkal diri, dan memikul salib. Bukan murid yang memilih sang guru, tetapi Dia atau Yesus sendirilah yang memilih seseorang untuk menjadi muridnya. Saya bersyukur saya menjadi salah satu dari sekian banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil menjadi pelayannya, menjadi muridnya ya di STT Bandung selama kurang lebih 5 tahun, kemudian melanjutkan lagi di S2 STI Yogyakarta. Itu saya bersyukur karena itu adalah panggilan dari Tuhan. Jadi bukan kemauan saya, bukan keinginan saya, tapi Tuhan yang memanggil saya. Dari hati kecil saya mengerti dan memahami bahwa terima kasih Tuhan, bahwa ini adalah panggilan-Mu. Ini adalah Engkau telah menunjukkan jalan-Mu kepada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu bisa melewati setiap proses. Banyak sekali tantangan, cobaan, ya khususnya sebagai seorang mahasiswi dari S1, kemudian S2, ya masih ada kerinduan juga untuk lanjut lagi, tapi semuanya kembali kepada kemuliaan nama Tuhan. Jadi bagaimana kesetiaan kita, bagaimana ketaatan kita, ketekunan kita, itu diuji dengan sebuah proses. Perjalanan proses yang tidak mudah dan butuh kesabaran yang ekstra untuk melewati semuanya itu. Seseorang menjadi murid Yesus ketika Yesus memanggilnya untuk mengikuti Dia, meninggalkan segala sesuatu, ya, tapi kembali bahwa Tuhan Yesuslah yang memanggil atau memilih seseorang untuk menjadi muridnya. Kemuridan dalam pengertian yang benar bukan sekedar usaha manusia meniru Kristus, tetapi bukti beroperasinya anugerah panggilannya yang membuahkan ketaatan dan penaklukan diri kepada ketuhanannya. Di dalam kemuridanlah gambar dan rupa Allah dalam diri kita yang seharusnya membuat kita menjadi replika Allah, tetapi telah rusak oleh dosa. Namun, hal itu semuanya diperbaharui kembali oleh sang gambar dan rupa Allah itu sendiri. Dia kembali memuridkan kita kembali. Menjadi murid Yesus adalah cara terbaik dalam meraih kebenaran. Tidak ada orang yang dapat mengetahui kebenaran selain dari mentaati kebenaran itu sendiri. Kita masuk kepada slide berikutnya mengenai bagaimana kedekatan Yesus dengan para murid. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu bahwa semua murid-murid dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam beberapa pasal yang ada di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes bersama dengan Yakobus saudaranya, mereka cukup dekat atau bisa dikatakan termasuk dalam circle atau lingkaran dekat dengan Tuhan Yesus. Dalam beberapa kesempatan di kitab-kitab Injil mencatat bahwa Petrus dan Yohanes serta Yakobus selalu disebut menyertai Yesus. Jadi kemanapun Tuhan Yesus berjalan, pasti selalu ada 3 orang ini. Misalnya, atau contohnya, pada peristiwa kebangkitan anak Yairus. Di mata Tuhan Yesus, Dia tidak memperbolehkan orang lain masuk ke dalam rumah Yairus, kecuali 3 orang tadi. Petrus, Yakobus, Yohanes, dan orang tua dari anak itu sendiri. Atau kita bisa melihat pada peristiwa transfigurasi atau kata lainnya Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dia hanya membawa kembali 3 orang lagi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Begitu juga dengan peristiwa di Taman Getsemani, di mana waktu itu Yesus meminta murid-murid lainnya untuk duduk menunggunya yang akan berdoa, dan dia kembali membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Setidaknya sebutan murid yang dikasihi Yesus itu ditemukan pada 5 peristiwa dalam keseluruhan Injil Yohanes, yaitu pada peristiwa perjamuan malam terakhir, bisa dilihat di Yohanes 13 ayat 23, penyaliban Tuhan Yesus Yohanes 19, kebangkitannya pada Yohanes 20, dan penampakan Yesus setelah kebangkitan di tepi danau Tiberias, Yohanes 21 ayat yang ke-7, dan ketika Yesus berbicara kepada Petrus mengenai pengutusan, itu bisa dilihat dalam Yohanes 21 ayat 20. Yohanes ingin memperlihatkan bagaimana kedekatan emosionalnya dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus, dan bahwa dirinya lah
saksi hidup, dan di mana masa-masa akhir kehidupan Yesus ketika ia disalib, tetapi Yohanes juga dia menjadi saksi kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di situ Yohanes semakin percaya, semakin yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Bisa dilihat di Yohanes 20 ayat yang ke-31. Kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa di mana terdapat peristiwa tentang penyaliban, di sini memiliki perikop yang paralel dengan ketiga Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Peristiwa perjamuan terakhir dalam Yohanes 13 itu dapat ditemukan di Matius 26, itu nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya di rumah masing-masing, Markus 14, dan Lukas 22. Akan tetapi ketiga Injil tidak menyebutkan secara spesifik mengenai murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kehadiran dan perannya dalam perjamuan malam terakhir. Atau peristiwa kematian Yesus yang dicatat dalam Yohanes 19 ayat 1-37, terdapat juga dalam Matius 27 ayat 11-56, Markus 15 ayat 16-47, dan Lukas 23 ayat 13-56. Tetapi lagi-lagi ketiga Injil ini tidak menyebutkan tentang murid yang dikasihi Yesus berdiri di samping ibunya, dan ada perkataan Yesus yang disampaikan kepada murid yang dikasihinya tersebut dari atas kayu salib. Ketiga Injil ini memberi penekanan pada hal yang sama, yaitu orang-orang terdekat Yesus yang menyaksikan peristiwa penyaliban dan kematian Yesus adalah murid-murid perempuan, walaupun mereka hanya melihatnya dari jauh. Penginjil Matius dan Markus bahkan menyebut nama-nama mereka. Ada Maria Magdalena, Salome, dan yang lainnya. Tidak ada murid laki-laki, khususnya dari antara ke-12 murid yang dicatat namanya secara spesifik oleh ketiga Injil. Akan tetapi dalam Yohanes, ya, dalam Injilnya, dia menyatakan dirinya sendiri menjadi saksi kematian Yesus di atas kayu salib. Itu bisa dilihat dalam Yohanes 19 ayat 25-27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya, ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Hanya Yohanes yang memberitakan bahwa dirinya, murid yang dikasihi Yesus, ada bersama para perempuan di saat-saat kritis dan genting kehidupan Yesus. Dan hanya Yohanes di antara 12 murid yang disebutkan menjadi saksi kematian Sang Juru Selamat. Ya, itu bagaimana makna dari kedekatan para murid dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memberikan tanggung jawab kepada para murid untuk terus memberitakan atau mewartakan kabar baik. Kabar baik itu adalah Injil. Bukan saja berhenti di situ, tapi terus melakukan pengajaran, baik tentang keselamatan maupun tentang pertobatan. Melakukan perbuatan baik, kasih terhadap sesama. Pemuridan, sakramen-sakramen, baik itu sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus, koinonia atau bersaksi, marturia bersekutu, dan diakonia melayani atau tritugas gereja. Pengembalaan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, bahkan dengan sepenuh hati. Itulah tugas tanggung jawab yang harus kita lakukan selama kita ada di bumi ini, ada di dunia ini. Itu murid, tetapi tidak hanya lepas kepada para murid, dan itu berlangsung terus sampai bahkan sebelum untuk menolong, bahkan menghibur, agar para murid mereka tetap dapat melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dengan baik, dijalankan sesuai dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya kita melihat bahwa kepergian yang membawa perubahan. Jadi Tuhan Yesus pergi, dia meninggalkan atau tetap menyertai kita, tetap menyertai para muridnya, dan kepergian dia membawa perubahan yang besar kepada kita semua, bahkan kepada seluruh dunia. Setelah kenaikannya ke surga, para murid berada dalam kekhawatiran. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa begitu banyak pergumulan, tantangan, ketakutan, kecemasan pada saat itu yang dihadapi oleh para murid, karena ya mereka takut dikejar-kejar, takut ditangkap, dan banyak hal lainnya yang bergejolak dalam hati dan pikiran mereka.
mereka tanpa arah. Dan saat Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Itu adalah salah satu amanat agung dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Dan ini merupakan permintaan yang dia sampaikan kepada mereka. Dan hal ini juga merupakan janjinya kepada para murid dan bahkan sampai hari ini kepada kita semua. Kasih yang telah dia anugerahkan telah mengubah mereka. Mengubah dalam jati dirinya, dalam pikirannya, dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, yang terutama mengubah jati diri mereka. Saat kita merayakan Yesus yang kembali kepada Bapa, seakan-akan dia berkata kepada kita, sekarang engkau harus menyampaikan kasihku hingga ke ujung bumi. Engkau akan meneruskan karya pelayananku di bumi ini. Kekuatan dari Roh Kudus akan menguatkan kakimu dan akan memberimu keberanian yang kamu butuhkan. Itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus berpesan kepada para murid dan pada kita semuanya, bahwa dia tidak akan meninggalkan setiap kita. Dia akan terus menyertai kita. Dia akan terus memimpin kita. Jadi untuk apa kita takut? Untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita bimbang? Untuk apa kita ragu-ragu? Percayalah dengan segenap hati, dengan ketulusan, bahwa Yesus itu dialah benar-benar Mesias. Dialah benar-benar Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Sebagai murid Yesus, kadang-kala kita harus melangkah menuju cakrawala baru, jauh maupun dekat, untuk menyampaikan pengharapan Injil ini. Yesus mengemban karya pelayanannya dengan penuh kerendahan hati, dan dia berkata sendiri kepada para muridnya, jangan membawa apapun sertamu. Itu bisa dilihat dalam Lukas 10 ayat yang keempat. Tinggalkan barang bawaanmu. Dengan kesederhanaan yang sama, kita dapat bergerak menuju sesama kita yang lain tanpa rasa takut. Maka kita harus mengambil langkah berani untuk menjadi saksi Kristus yang memancarkan kasih Allah. Jadi buang semua kekhawatiran, ketakutan kita, kebimbangan kita, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Yesus, ya pasti banyak hal yang akan kita terima, banyak hal yang akan kita peroleh. Engkau akan menjadi saksi-saksiku. Sekarang kata-kata dari Kristus yang bangkit ini bermakna pula sebagai sebuah panggilan pertobatan bagi kita. Bagaimana kita sebagai umat Kristen dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang menghancurkan tembok-tembok pemisah? Efesus 2 dan Efesus 14. Jika kita tetap terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. Kuncinya hanya dengan bersama-sama kita dapat menjadi para saksi yang bertanggung jawab. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus, dia membuktikan bahwa ia lebih berkuasa dari maut dan kematian. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Itu sudah jelas ada di dalam Alkitab tertera. Lalu kita kurang percaya apa lagi? Masih meragukan bahwa yang disalibkan itu adalah Yesus. Itu pikiran yang harus dibuang, yang harus ya bertobat. Seperti tadi dikatakan, sebuah panggilan pertobatan bagi kita. Ya, jadi kita tidak boleh, jangan sampai ragu-ragu. Jangan sampai tidak percaya bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Yang naik ke surga itu adalah Yesus. Kebangkitan Kristus hendaknya membawa perubahan dalam diri kita dari manusia lama menjadi manusia baru, agar hidup kita semakin menyerupai Kristus sendiri. Dengan demikian, kita dapat membuktikan kepada semua orang bahwa kita pun telah dibangkitkan seperti Kristus. Dan pelajarannya bagi kita semua pada hari ini ada beberapa hal. Yang pertama, Yesus menjadi sosok guru yang terbaik dalam setiap pengajaran bahkan pelayanan yang dilakukannya. Karena Yesus, dia menjadi teladan dan contoh yang tidak hanya bagi para murid pada masanya, tetapi berlangsung sampai hari ini, detik ini, dan sampai pada kesudahan. Dia juga merupakan contoh gembala yang baik. Gembala yang tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Dia akan mencari mereka sampai mereka ditemukan. Jadi ketika kita tersesat, Tuhan pasti akan mencari kita. Dia akan memanggil kita pulang. Dia akan menggendong kita, dia akan membopong kita. Dia akan memberikan damai, sejahtera, sukacita bagi setiap kita. Kematian Kristus menjadi karya Allah di dalam mendamaikan hubungan Allah dengan umat manusia yang rusak. Bahkan melalui kematiannya, Allah kemudian membangkitkan tubuh fisik Kristus dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Sehingga Kristus kini dapat hadir di setiap tempat dan ruang
tanpa batas. Kalau dulu di zaman Perjanjian Lama, ketika para jemaat, atau ya kalau sekarang dikenal jemaat, orang-orang mau datang beribadah kepada Tuhan, itu ada dinding pemisah, ada tirai yang memisahkan. Sehingga yang boleh masuk ke dalam ruang bait suci yang khusus itu hanya ya rabi-rabi, orang-orang yang dikhususkan. Sedangkan jemaat atau orang-orang yang ya jemaat biasa lah, kalau sekarang disebutnya ya hanya di luar saja, tidak bisa. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus lahir, dia menghancurkan dinding pemisah itu, tembok pemisah itu, tirai itu hancur. Sehingga ketika kita mau datang kepada Allah, kita bisa datang dengan hati yang tenang, hati yang sukacita, tidak ada lagi pemisah, tidak ada lagi ruang, tidak ada lagi batasan. Kehadiran Kristus yang bangkit justru menjadi kehadiran ilahi yang makin efektif, sehingga dia dan para murid kini mampu menjangkau untuk menolong setiap orang yang lemah dan tersisih. Melalui peristiwa kelahiran, kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Tuhan Yesus, maka semua pesan yang ada di dalam Alkitab pun tergenapi. Slide yang selanjutnya. Dan Tuhan Yesus, dia tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan para murid seorang diri. Walaupun dia naik ke surga, dia tetap menyertai para murid. Tinggal dekat para murid, membimbing serta menjaga para murid. Dia juga memberikan rohnya yang kudus sebagai penolong dan penghibur bagi setiap murid dan orang percaya. Bahkan dia berjanji kepada kita semua, dia akan datang kembali untuk menjemput kita pada kali yang keduanya. Dia akan membawa setiap umat manusia yang percaya kepadanya masuk dalam kerajaannya yang kekal dan abadi, di mana tidak ada lagi ratap tangis, penderitaan, kesedihan, kesusahan, tetapi yang ada ialah damai sejahtera surgawi akan setiap kita rasakan. Itu adalah ya, makna firman Tuhan bagi makna materi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, materi hari ini sangat begitu luar biasa. Kalau bagi saya sendiri, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia bangkit dari antara orang mati, tetapi dia tetap menyertai perjalanan kehidupan kita. Jadi pada intinya, percaya dengan iman kita, dengan kesungguhan hati kita, setia melayani dia, dan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita di lepas hari, lakukanlah itu dengan tulus, dengan kerendahan hati, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya mungkin itu materi dari saya, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, ya silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Melan. Ini merupakan satu hal yang penting, bahwa kenaikan Tuhan Yesus adalah suatu jaminan besar dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Saudari sahabat terkasih, jika ada pertanyaan yang rindu untuk ditanyakan, didiskusikan, di-sharingkan, bertanya, lama saling bertukar pikiran, begitu ya. Baik, saya minta, ini ada pertama yang sudah raise hand, Bapak Ido. Silakan Pak Ido untuk boleh membuka mikrofonnya dan langsung bertanya kepada Ibu Mela. Silakan Pak Ido. Malam Bu. Kedengaran suaranya Bu? Pertanyaan saya begini Bu. Sekaitan dengan pemburidan itu kan dikatakan iman itu tumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Tetapi pada satu bagian Alkitab yang lain itu kan dikatakan, nanti kalau aku datang kembali, masihkah aku bisa menemukan iman di bumi ini? Nah, sekaitan dengan kenaikan Yesus Kristus itu, pengharapan seperti apa sebenarnya? Dari dua item yang kelihatannya tentatif begitu ya. Lalu kenaikan kan memberikan kita satu pengharapan ya, bahwa skemanya skema pengharapan ya. Yesus naik ke atas lalu menjanjikan roh yang akan menolong kita. Tapi kan narasi sebelumnya itu kan sudah ada di situ, ada deskripsi yang sepertinya bertentangan dengan gambaran manusia secara umum. Nah, itu seperti apa? Boleh langsung memberikan tanggapan. Pengharapan di sini tentunya ya pengharapan kekekalan abadi, masuk dalam kerajaannya yang mulia dan hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu kalau yang menurut saya pengharapan yang menjadi kerinduan bagi setiap kita orang-orang percaya. Oke, begitu Pak Ido.
Oke, baik. Saya mungkin akan bertanya ya. Saya akan langsung pribadi bertanya begini. Tadi di slide yang sudah disampaikan ada tanggung jawab yang diberikan. Slide itu seakan-akan tanggung jawab itu semuanya adalah untuk keluar begitu ya. Memberitakan Injil, keluar, outside, pengajaran, kemudian pertobatan, dan lain sebagainya. Tapi permasalahannya sekarang adalah, saya tidak tahu dan saya tidak pernah survei, tapi kelihatannya sekarang kok bukan keluar, malah ke dalam begitu loh. Pelayanannya itu, tugas tanggung jawab itu yang di luar seakan-akan sekarang masuk ke dalam, yang keluar hanya sedikit begitu. Ketika kita keluar sedikit, kemudian pengajaran pun di dalam, keluar hanya sebatas member saja. Nah itu kan berarti ada, saya tidak tahu apakah itu terjadi penyimpangan tanggung jawab, saya itu tidak tahu, tapi apakah itu bisa dikatakan kesalahan begitu? Kalau dikatakan itu adalah bagian dari tanggung jawab dari murid-muridnya begitu. Kira-kira bagaimana untuk menjelaskan ini? Maksudnya begitu? Ke dalam ini bagaimana? Tidak keluar gitu, tapi pada tidak yang non. Sedangkan ketika pada saat tugas ini diberikan, kabar baik itu diberikan eksternal yang kita nggak tahu gitu. Tapi sekaranglah ke dalam, kecenderungan tidak semua, kecenderungan ke dalam. Ya, hanya beberapa lembaga-lembaga yang memberikan tugas ini melakukannya keluar begitu, lembaga-lembaga misi segala macam. Tapi kebanyakan adalah ke dalam. Bahkan pengajaran juga. Apakah ini kesalahan atau bagaimana? Atau sudah ada formatnya sudah berubah atau bagaimana ini? Sebenarnya baik ke dalam maupun keluar itu sudah dilakukan. Hanya kembali dari sudut pandang kita saja memandangnya seperti apa. Karena kalau pengajaran ke dalam ya memang di dalam ada pengajaran dilakukan oleh setiap hamba Tuhan. Keluar pun ya ada pengajaran dilakukan oleh setiap kita yang terpanggil. Seperti menjadi dosen itu kalau keluar. Kalau di dalam ya kita bagaimana kita membentuk keluarga kita, karakter mereka, pengenalan mereka akan siapa itu Kristus begitu. Jadi kalau tiba-tiba ini sekarang still seimbang begitu ya. Dalam dan luar masih seimbang. Tugasnya murid seperti kita sebagai anak Tuhan masih seimbang. Bisa dikatakan begitu ya? Kalau menurut saya atau apa yang saya alami, apa yang saya hadap. Jadi tidak hanya ke dalam saja, tetapi keluar pun ada. Gitu. Oke, jadi masih still berimbang begitu ya? Ya, alami saja. Tetapi saya tidak tahu dengan pendapat dari Bapak Ibu Saudara yang lain. Begitu. Iya, mungkin Bapak Ibu teman-teman ada yang punya pendapat lain ketika berbicara tentang tugas dan tanggung jawab murid-murid. Apakah keluar, apa ke dalam yang lebih banyak? Oke, Bapak Paulus Eko Kristian. Iya, terima kasih. Semoga suara saya terdengar jelas ya. Iya, jelas. Nah, sebenarnya kalau misalnya berbicara tentang amanat agung seperti itu dan juga proses pemuritan, itu memang ada dua kutub yang memang harus kita perhatikan gitu. Yang pertama, memang bagaimana Yesus memuridkan murid-muridnya gitu, memanggil seperti itu kan, proses pemanggilan. Lalu juga bagaimana Yesus membentuk murid-muridnya. Tapi memang tugas kepada mereka untuk melakukan amanat agung itu. Dan poin itu menjadi sebuah, boleh dikatakan, sentral yang kedua yang juga menjadi pertanyaan buat kita bersama. Apakah ketika kita sebagai komunitas iman, baik itu gereja maupun church, istilah sekarang para church itu, apakah juga melakukan amanat agung sebagai poin yang kedua, sebagai bentuk dari lanjutan pemuritan, itu juga menjadi sesuatu hal yang penting. Lalu muncullah diskusi tentang diakonia, seperti itu kan, yang diakonia karitatif, reformatif, transformatif, itu seringkali menjadi diskusinya di situ. Tapi yang persoalan mendasar adalah bagaimana kalau kita mungkin tidak bisa melakukan diakonia. Salah satu tekanan penting ketika berbicara hari ini yaitu melakukan sebuah transformasi saja, gitu. Melakukan transformasi diri, transformasi komunitas, dan juga mungkin transformasi masyarakat seperti itu untuk lebih memberikan keteladanan, lebih mengarusutamakan nilai-nilai Kristiani seperti itu yang sudah kita peroleh dari kita kecil atau mungkin atau yang lahir baru seperti itu. Jadi itu yang perlu disuarakan. Itu menurut saya sih seperti itu sih. Kalau misalnya tadi saya perhatikan pertanyaan dari Pak Ido dan Pak Haryo. Kalau boleh ikut share, terima kasih. Boleh. Oke, thank you. Jadi keteladanan yang kita tularkan begitu ya, bagian daripada semuanya. Oke, thank you Pak Paulus. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya, yang mau sharing, yang silakan, boleh? Oke, selanjutnya ada Bapak Hari Andreas. Silakan Pak Hari Andreas, ada tanggapan, pertanyaan atau apa yang boleh kita saling sharing?
Halo Kak Ya. Har. Halo Bos Lahari. Jangan tanya Kak Har. Kak Har, jangan tanya. Enggak. Akhirnya ketemunya di Zoom ya. Halo, Dik Pendeta. Aduh. Halo Kak. Ya, ya diskusi aja ya, diskusi. Ya. Jangan serem-serem. Diskusi aja Kak. Ya, contoh saya dapat undangan khusus ini dari. Oh, memang Pak Haryono. Jadinya memang saya sudah hadir ya. Ini yang saya gumulkan tentang apa ya, murid yang kan tadi dalam penjelasannya itu Adik Pendeta bilang bahwa ketika Yesus meninggalkan murid-murid, lalu ada satu janji besar ya bahwa lalu saya coba lihat fenomena ya, fenomena sekarang ketika banyak sekali ya orang-orang, ada dua hal yang saya gumulkan. Tuhan menyertai kita sampai kepada akhir kita pemberita Injil, menjadi saksi-saksi Kristus dan lain sebagainya. Tapi kita lihat yang fenomena akhir-akhir ini, ada dua fenomena besar yang saya pikir kita perlu diskusikan betul-betul, kita perlu refleksikan diri kita. Yang pertama adalah tentang kita sendiri ya, para pemberita Injil, ya kita ingat ya, berdiskusi panjang di Facebook antara pengikutnya Insinyur Niko dengan Stephen Tong gitu. Loh, kok ini kan dua-dua orang sama-sama disertai, tetapi kok bisa saling gontok-gontokan dan seterusnya. Lalu sekarang lagi mulai ramai lagi pembahasan tentang ya antara hamba Tuhan lah ya seperti itu. Nah, bagaimana kita menyikapi itu dengan kacamata bahwa penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua juga yang menjadi pemikiran saya akhir-akhir ini adalah ada beberapa ya hamba Tuhan yang besar dan lain sebagainya. Dibilang besar ya besarlah gitulah, anggap aja begitu ya, karena itu pandangan orang. Tetapi kemudian bergeser dari panggilan. Baik itu yang berpindah ya, berpindah artinya apakah dia mualaf dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang kemudian pindah panggilan gitu. Dia tetap hamba Tuhan, tetapi mulai terikutlah dalam dunia politik misalkan atau apa dan lain sebagainya. Loh, apakah penyertaan Tuhan itu gagal ya terhadap mereka sehingga mereka bisa berpindah begitu atau bagaimana? Nah, itu juga jadi pemikiran. Makanya kemudian itu yang saya tanya ya, itu yang ingin kita diskusikan, Dek Pendeta. Ini adik saya dulu. Senior ya, senior. Oh, Kakak. Jadi begitu ya. Ya itu Ya. gimana? Ya memang tidak bisa kita tutup mata atau pungkiri tentang fenomena yang terjadi saat ini. Memang sudah nyata di hadapan kita bahwa ya kita sebagai hamba-hamba Tuhan juga sebenarnya harus selalu mengkoreksi diri, karena ya kita manusia begitu, tidak ada yang benar, tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan itu ya bukan milik kita gitu ya. Kita harus belajar ya, makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa kita harus selalu belajar dari sosok guru kita, guru agung kita, kembali kepada Kristus lagi ya, belajar dari dia, menelusuri jejaknya, dan ya, semua butuh proses. Memang ya bagaimana semua memiliki kelemahan, memiliki tantangan, pergumulan, dan memang banyak hamba-hamba Tuhan yang lari dari panggilannya. Itu tidak bisa kita tutup mata. Memang kenyataannya ya sedang terjadi dan kita ada di dalamnya. Tapi kalau saya sendiri kembali lagi kepada panggilan kita masing-masing. Kalau kita teguh di dalam panggilan kita, ya saya percaya Tuhan akan terus menunjukkan jalan kepada setiap kita. Itu kalau dari Mela sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika panggilan itu sudah diselewengkan oleh oknum-oknum ataupun terjadi seperti yang tadi gontok-gontokan di media sosial, apakah mereka tidak disertai Tuhan? Itu sudah jadi pertanyaan ketika kita membahas. Mereka tetap disertai oleh Tuhan, tapi kan semua pilihan kembali kepada diri kita masing-masing.
Kan Tuhan selalu memberikan pilihan kepada kita. Kita mau jadi seperti apa, ya kita yang tentukan. Kita mau gontok-gontokan, kita mau berkelahi, kita mau emosional, ya kembali kepada kita. Karakter kita di situ ya terlihat, terbentuk. Ya, hanya kan jadi pergumulannya, apakah berarti kalau begitu penyertaan Tuhan bisa tidak tersampaikan, ya? Tuhannya menyertai, tetapi tidak tersampaikan ketika orang itu membelakangi atau menolak atau mengingkari penyertaan itu. Nah, ini yang saya berharap kita semua bisa gumulkan, ya. Karena dalam konteks yang besar, ini kan konteks penyertaan, ya, saya tidak begitu mendalami, makanya tadi saya sengaja hadir hari ini. Tapi dalam konteks yang lebih besar, misalkan konteksnya misalnya keselamatan lah. Sampai hari ini memang saya mungkin agak berbeda, ya. Saya nggak punya konsep murtad. Kenapa? Bagi saya orang yang murtad itu bukan murtad, tetapi orang yang dari awal memang tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Kenapa? Karena saya memahaminya bahwa ketika kita ada di dalam genggaman kasih karunia Tuhan, siapa yang bisa melepaskan? Tidak ada, termasuk diri kita nggak bisa. Nah, apakah penyertaan itu konsepnya sama? Kalau orang yang sudah disertai Tuhan tidak bisa lepas, atau masih ada peran kita lah, bahwa kalau kita menolak atau kita membelakangi, maka penyertaan itu bisa tidak tersampaikan. Ini bahan pergumulan saja, ya, supaya kita melihat, supaya kita nggak kaget gitu, ya, ketika lihat kok ada hamba Tuhan pindah agama, kok ada hamba Tuhan sama hamba Tuhan saling gontok-gontokan. Saya menggarisbawahi betul-betul terima kasih pendeta, ya, bahwa ada penyertaan Tuhannya tetap, tetapi kitanya bagaimana menyikapi itu. Jadi jangan kecewa terhadap Tuhannya, tetapi ya mungkin orangnya. Oke, thank you buat Bapak Hari Andreas. Ini saya dari Jogja nih. Wah, iya. Tadi saya masuk agak terlambat, jadi saya hanya melihat, mendengar sedikit saja, tapi paling tidak ada gambaran umum ke situ tentang penyertaan Tuhan. Ya, sudah banyak tadi sudah didiskusikan, ya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga kan dia berjanji, jadi amanat agung, kira-kira amanat agung seperti itu. Jadi perintah itu sudah 2000 tahun sampai hari ini, perintah itu belum berubah, masih tetap sama sampai hari ini. Tapi kita melihat, saya melihat gini, dalam konteks gereja Indonesia ada paradoks yang luar biasa. Di satu sisi gereja bertumbuh, gereja penuh sesak dengan orang, tapi pada satu sisi minat gereja terhadap pemberitaan Injil begitu tidak ada. Jadi ini paradoks, ya, paradoks. Saya kutip pernyataan Gus Dur, almarhum presiden kita itu, dia bilang begini, musuh terbesar gereja bukan pedang, bukan kelompok-kelompok radikal itu, tapi musuh terbesar gereja adalah gereja tidak mau melaksanakan firman-Nya. Itu musuh terbesar gereja. Jadi saya lihat ini paradoks. Jadi ini yang terjadi di gereja Indonesia hari ini. Yang tadi saya bilang tadi bahwa gereja bertumbuh pesat, tapi minat pemberitaan Injil itu sangat, hampir katakan tidak ada. Jadi khotbah setiap minggu kita lihat di gereja, di YouTube, di media sosial, minim. Dan khotbah kan tentang bagaimana Injil diberitakan. Itu sangat kecil sekali. Jadi begini, nah inilah ada apa sebenarnya dengan gereja kita ini. Lalu tadi ada singgung sedikit tentang gontok-gontokan, ada pendeta-pendeta yang terkenal besar, ya. Ya ini ya saya katakan mungkin apa, ya, fokusnya bukan, kalau fokus pada pemberitaan Injil mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau hanya fokus pada bagaimana kita membesarkan gereja, wah ini sulit. Justru gereja yang melakukan pemberitaan adalah gereja-gereja kecil yang berada di pedesaan. Kecil,
yang jemaatnya tidak banyak, tapi mereka begitu militan di dalam pemberitaan Injil itu. Dengan segala keterbatasan mereka tetap melakukan tugas pemberitaan Injil. Jadi pertanyaan saya itu, ada apa sih dengan gereja kita ini sampai paradoks ini harus muncul dan sangat disayangkan. Saya kira itu saja, mungkin bisa menjawab kenapa sampai bisa seperti ini. Ya. Terima kasih Pak Joni. Silakan Ibu Mela untuk menanggapi, Terima kasih, Pak memberi Joni. masukan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, itu juga menjadi tanda tanya besar bagi kita semua pada saat ini. Kenapa gereja yang seharusnya menjadi contoh dan teladan, tetapi ya hari ini hal itu sangat disayangkan tidak terjadi. Ya, mungkin sekali lagi kembali kepada ya masing-masing pribadi kita. Apakah kita sudah melaksanakan amanat agung, sudah menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada setiap kita, atau kita hanya lebih fokus mementingkan kepentingan diri kita masing-masing. Karena saya lihat ya saat ini lebih banyak, ya bukannya saya menjudge hamba-hamba Tuhan, tetapi realitanya saat ini yang sedang berkembang seperti itu. Bahwa kita sebagai hamba-hamba Tuhan ingin menonjolkan diri kita. Bukan firman-Nya yang ingin kita utamakan, tetapi diri kitanya, begitu. Jadi kita yang supaya kita dibangga-banggakan, supaya kita dihormati, supaya kita disanjung. Ya, saya sendiri miris melihat perkembangan ya, gereja dan juga kita yang ada di dalamnya. Tapi memang tidak semua. Ya, jangan beranggapan bahwa semuanya seperti itu, tidak semua. Jadi kembali kepada pribadi kita masing-masing. Ketika kita mau diproses, ketika kita mau dibentuk, ya pasti hal-hal itu ya tidak akan semakin melebar, tidak akan semakin meluas. Ya, mungkin pandangan saya seperti itu, Pak Joni. Ya, yang lain dulu, nanti kita tambah lagi. Iya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mau berikan pertanyaan, mau sharing, mau berbagi tentang kondisi kehidupan murid-murid Kristus saat ini. Yang tadi sudah disampaikan, kita semua tidak ditinggalkan, tetap disertai sampai akhir zaman. Ada Bapak Ibu yang mau berbagi, yang mau sharing, yang mau bertanya kepada narasumber kita pada malam hari ini, kami persilakan. Oke, ada lagi Bapak Ibu, mungkin saya memberikan satu orang lagi untuk sebelum sampai jam 11 ya. Satu pertanyaan lagi bagi kita semua, ada? Kalian persilakan. Ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun apapun untuk kita untuk bisa saling berbagi. Tidak ada? Baik, nggak apa-apa kalau tidak ada. Baik, untuk menutup kita akan bersisa waktu 8 menit. Sebagai penutup saya minta kesediaan Ibu Mela untuk boleh memberikan closing statement dari semua hal yang sudah kita bicarakan, materi dan kita bahas. Berikan closing statement singkat kepada kita pada malam hari ini. Kami persilakan. Jika Kristus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus sebagai Soko Guru yang telah lahir, mati, namun tidak mengalami kebangkitan dan kenaikan ke surga, maka betapa merana, menderita, bahkan malangnya nasib iman Kristen. Akan menjadi agama yang rapuh tanpa masa depan. Namun pada kenyataannya, orang-orang percaya, bahkan orang Kristen mendapatkan kepastian yang kokoh bahwa Yesus, dia benar-benar lahir, dia mati, bahkan pada hari yang ketiga dia sudah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dia berjanji akan kembali untuk mengangkat kita menjadi bersama-sama dengan dia, dan penyertaannya itu kekal abadi selama-lamanya untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Oke, terima kasih untuk closing statement kita pada malam hari ini. Baik, sebagai penutup, kami minta kesediaan Pendeta Hari Andreas untuk boleh menutup dalam doa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih untuk malam hari ini. Yang mari kita berdoa untuk penutup semuanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk malam hari ini, untuk waktu yang indah di mana kami bisa belajar lagi melalui firman-Mu. Kami bersyukur untuk Ibu Mela yang sudah menyampaikan bagi kami kebenaran firman-Mu yang mendorong kami lagi untuk kami
melihat lagi, merasakan lagi, sungguh-sungguh berpegang lagi kepada penyertaan yang Tuhan janjikan bagi kami, yang sudah Tuhan nyatakan sampai kepada hari ini bagi hidup kami. Ajarkan kami ya Tuhan untuk setia kepada penyertaan itu. Jangan biarkan kami membelakangi atau mengingkari atau bahkan menolak penyertaan Tuhan itu. Tuhan berkatilah baik setiap kami, setiap gerejamu, setiap hamba-hambamu, agar sungguh-sungguh kami berpegang setia kepada penyertaan Tuhan untuk menjalankan tugas panggilan kami sebagai hamba-hambamu, sebagai pemberita Injilmu, sebagai pemberita kabar sukacita kepada semua orang, baik di negeri ini maupun di tempat-tempat yang jauh nanti ya Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini, terima kasih untuk Ibu Mela yang Tuhan sudah berkati, bisa menyampaikan bagi kami, berkatilah beliau dalam tugas, pelayanan, dalam keseharian, dalam keluarga, juga semua hal yang Tuhan percayakan kepadanya, biarlah beliau pun dapat menjalaninya semua dengan penyertaan daripada Tuhan, dan Tuhan yang akan memberkati. Berkati juga kami semua yang sudah hadir di tempat ini ya Bapa, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami lagi. Dan sebentar kami akan mengakhirinya, berkatilah setiap kehidupan kami, berkatilah istirahat malam kami ya Tuhan, sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak, tubuh kami kembali dipulihkan, dan terlebih dari itu, kumpulkan kami lagi di minggu yang akan datang untuk kami bisa belajar lagi akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh berdoa dan bersyukur atas penyertaan dan anugerah Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.